Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diasa Neti, saya dari kelas Informasi Tiga, dan kesenangan saya untuk mempresentasikan hasil tugas akhir saya dalam mata kuliah pengembangan listrik digital. Pertama dari bisnis digital. Apa sih teman-teman bisnis digital itu? Bisnis digital adalah suatu kegiatan yang menciptakan keunggulan bersaing melalui penciptaan value yang unik bagi pelanggan dengan cara melakukan digital transformation. Contoh dari bisnis digital banyak ya teman-teman. Salah satunya adalah bisnis digital sosial yang sering kita jumpai. Nah, salah satunya adalah penjualan tiket atau kaos, di mana tiket atau kaos menjadi salah satu kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya kebutuhan, kaos pun bisa menunjukkan gaya hidup seseorang dengan bermacam-macam model, motif, serta bahan yang pastinya menentukan kualitas produk. Yang kedua ada bisnis model kanvas. Teman-teman perlu ketahui bahwasannya kita untuk membangun bisnis perlu bisnis model kanvas. Nah, bisnis model kanvas itu apa sih teman-teman? Bisnis model kanvas itu adalah sebuah strategi manajemen yang digunakan untuk membantu merancang sebuah perencanaan bisnis perusahaan. Jadi ini strategi ya teman-teman, bisnis model kanvas ini strategi perusahaan. Nah, BMC atau bisnis model kanvas ini ada 9 elemen. Yang pertama itu adalah key partner, customer relationship, value proposition, customer segment, channel, key research, key activity, revenue stream, dan cost structure. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu penjelasan dari elemen BMC ini. Yang pertama ada key partners. Key partners adalah pihak-pihak yang bisa diajak kerjasama dengan tujuan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya, mengurangi risiko dan ketidakpastian persaingan, serta meningkatkan kinerja. Jadi key partners ini adalah pihak-pihak yang bisa kalian ajak kerjasama dalam membangun bisnis ya teman-teman. Misalnya ada desainer, vendor bahan, vendor sablon, dan delivery service. Vendor bahan, vendor sablon, dan desainer pastinya ya, karena di sini adalah bisnis t-shirt atau kaos. Kita pasti membutuhkan vendor bahan, sablon, serta desainer. Dan di sini ada delivery service, di mana delivery service ini bertujuan untuk membuat customer itu merasa aman dan nyaman dalam membeli produk kami. Yang kedua ada customer relationship. Customer relationship adalah strategi bisnis yang memadukan proses, manusia, dan teknologi. Lebih sederhananya seperti ini teman-teman. Kita bisa simpulkan bahwasanya upaya yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan pelanggan mereka. Jadi ini kita kalau berbisnis ingin dong pelanggannya tidak kabur gitu ya teman-teman, atau tetaplah gitu dengan bisnis yang teman-teman mau. Ada ya dengan cara pertama itu ada JRM promote, customer review, dan konten interaktif. Kayak promo-promo pastinya banyak diminati sama customer ya teman-teman. Terus customer review dan konten interaktif, dimana mungkin memang konten-konten zaman sekarang itu bisa menarik perhatian ya teman-teman untuk customer beli produk kita. Gitu. Yang ketiga ada value proposition. Value proposition adalah sebuah acuan pada pernyataan bisnis atau pemasaran yang digunakan pelaku usaha untuk memberikan alasan. Untuk memberikan alasan kenapa sih kita harus beli produk ini, kenapa sih kita harus menggunakan produk ini, gitu teman-teman. Itu namanya value proposition. Atau nilai-nilai yang mungkin menjadi nilai tinggi ya, nilai tinggi ataupun beda dari produk lain. Gitu. Di sini ada desain custom dan aseptic. Jadi kaos ini bisa di custom sama teman-teman atau kaos ini bisa di custom sama pembeli-pembeli gitu. Jadi pembeli bisa mengcustom dari modelnya atau dari warnanya atau dari sifat sablonnya gitu teman-teman. Dan absorptif, jadi absorptif itu pastinya
yang mudah menyerap keringat teman-teman. Yang keempat ada customer segment. Customer segment adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda, yang mungkin membutuhkan produk atau barang pemasaran yang berbeda. Jadi customer segment itu kayak menentukan nih, produk ini tuh untuk siapa gitu, untuk kalangan yang mana gitu. Dan di sini ada male, female, age range, customers. Jadi tentunya teman-teman tahu bahwasanya kaos itu bisa untuk perempuan dan laki-laki. Dan di sini mulai usia 15 tahun. Yang kelima ada channel. Nah, channel di BMC ini merupakan sarana bagi perusahaan untuk menyampaikan value proposition kepada customer segmen yang dilayani. Jadi channel-channel atau sarana nih, sarana yang bisa perusahaan pakai atau gunakan untuk produk-produknya gitu, kayak marketplace, direct promotion, exhibition dan bazar. Maaf ya teman-teman. Jadi kayak marketplace gitu kan sering kita jumpai kayak UMKM jam sekarang tuh nggak hanya UMKM-nya, rata-rata memang banyak yang sudah memperjualkan produk-produk itu melalui marketplace gitu. Dan direct promotion pun bisa, dan exhibition dan bazar. Keenam ada key research. Key research itu adalah daftar sumber daya yang sebaiknya atau direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition. Jadi kayak research itu kayak apa yang seharusnya perusahaan ini miliki gitu. Apa yang perusahaan ini harus rencanakan untuk perusahaannya gitu. Yang pertama itu adalah bahan baju, software desain, dan sumber daya manusia. Yang keenam ada kayak activities. Kayak activities merupakan semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk. Jadi teman-teman pasti tahu ya, kayak activities itu adalah ya, kegiatan yang dilakukan dalam perusahaan ini, yaitu ada R&D, design, packing, shipping, produksi, dan marketing. Yang ke-8 ada revenue stream. Revenue stream itu sendiri adalah komponen operasional yang menunjukkan bagaimana cara dan dari mana mendapatkan uang. Jadi dari mana nih dari mana perusahaan ini bisa mendapatkan uang ya dari produk itu, dan produk itu gimana bisa mendapatkan uang ya dijualkan gitu, penjualan produk. Dan di sini bisa online dan offline. Mengingat dengan zaman sekarang kita sudah bisa melakukan apapun serba online ya teman-teman, serba online ya teman-teman, gak hanya offline gitu. Jadi mungkin peluang teman-teman bisa menjualkan produk-produk teman-teman itu apa ya, kemungkinan luas gitu kesempatannya. Dan terakhir cost structure itu adalah rincian biaya-biaya yang dilakukan untuk menjalankan kayak aktivitas tersebut. Jadi tentunya dalam perusahaan atau membangun bisnis itu kita perlu ya rincian-rincian yang dikeluarkan, atau terus nanti setelah itu ada pemasukan dan lain sebagainya. Di sini itu ada structure seperti biaya baku, marketing cost, dan biaya produksi. Nah, untuk selanjutnya itu adalah perhitungan aku ya teman-teman, perhitungan aku dalam bisnis ini gitu. Di sini kita misalnya punya modal awal 50 juta. Coba. Nah, 50 juta itu 65%-nya modal bahan baku dan 35%-nya adalah modal produksi. Nah, rincian itu seperti ini. Jadi harga jualnya itu satu produknya atau satu piecesnya itu 35.000 dengan hasil produksi sekitar 1.600 pieces per hari. Yang terjual 1.500 pieces per hari, jadi pendapatan
Misalnya 1.500 dikali 35.000 dalam sehari, yaitu 52.500.000. Itu pendapatan dalam sehari teman-teman. Jika dikalikan atau uh, didapatkan dalam satu bulan itu sekitar 1.575.000.000 ya 1.575.000.000 rupiah per bulan gitu. Dan jika di perhitungan tahun itu kita bisa mendapatkan 18.900.000.000 rupiah. Ya, terima kasih teman-teman atas perhatiannya, dan maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam presentasi ini. Saya hanya manusia biasa. Jika memang ada kesalahan datangnya dari saya, dan jika memang itu ada suatu kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, terima kasih. Salam hangat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.